Kiai Haji Abdul Manan, ulama jaduk dari Banyuwangi. Kiai Haji Abdul Manan adalah nama seorang ulama yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, khususnya di Desa Sumbras, Muncar, Banyuwangi. Kiai Haji Abdul Manan merupakan putra kedua dari Kiai Haji Muhammad Ilyas yang berasal dari Banten dan Umi Kulsum yang berasal dari Jatirejo, Kandangan, Kediri. Kiai Haji Abdul Manan lahir di Desa Grampang, Kabupaten Kediri pada tahun 1870. Lahir di lingkungan pesantren membuat Kiai Haji Abdul Manan menjadi sosok ulama yang mempunyai karismatik sehingga banyak diikuti oleh kalangan masyarakat. Ayahnya membuka pondok pesantren dengan ala kadarnya. Selepas mendapat didikan dari ayahanda, kemudian Kiai Haji Abdul Manan nyantri di beberapa pondok pesantren di Jawa Timur. Saat berusia sekitar 12 tahun, beliau masuk pondok pesantren Keling atau lebih masyhur dikenal Pondok Pesantren Ringin Agung yang diasuh oleh Mbah Kiai Haji Nawawi. Sekalipun masih kecil, beliau mendapat didikan langsung dari Mbah Nawawi. Beliau dikenal sebagai santri pemberani karena di usia yang masih kecil beliau sudah mendapat didikan langsung dari Mbah Nawawi. Lepas dari pondok pesantren Ringin Agung, beliau lalu kemudian melanjutkan nyantrinya ke pondok pesantren Grompol yang tidak lain adalah pondok pesantren neneknya sendiri. Di pondok Grompol, beliau banyak menimba ilmu hikmah dan silat, sehingga sering disebut sebagai jago gelut atau jaduk karena kerap melawan kalangan berandalan dan perampok yang merajalela di daerah tersebut. Puas mempelajari ilmu hikmah dan silat di pondok pesantren Grompol, beliau kemudian melalang buana ke berbagai pondok pesantren untuk memperdalam ilmu-ilmu agama Islam seperti pondok pesantren Kiai Haji Abbas di daerah Welingi, Blitar, Pondok Pesantren Siwalan Panji, Sidoarjo, Pondok Pesantren Gayam, Jombang, Pondok Pesantren Tegal Sari, Ponorogo. Dan terakhir, beliau mondok dengan Kiai Haji Khalil Al-Bangkalani, Bangkalan, Madura, atau yang biasa disapa dengan panggilan Mbah Khalil Bangkalan. Ketekunan dan semangat mencari ilmu agama menjadikannya sebagai seorang tokoh ulama yang zuhud. Beliau juga mahir dalam bidang ilmu hikmah dan silat. Beliau menikah dengan Siti Asmiatun binti Abdul Bashar, lalu beliau dikaruniai seorang anak. Pada masa penjajahan Jepang, istrinya wafat. Beliau kemudian menikah lagi dengan Hajah Tiatun dari Jalan. Dari istri keduanya, beliau dikaruniai 9 anak, yakni Nyai Asliatun, Muhammad Soleh, Kiai Haji Fahrudin, Muhammad Dalhar, Nyai Siti Aisyah, Dewi, Dafiul Bala, Nyai Mariyati, dan Kiai Haji Toha Muntaha. Tahun 1929, beliau pindah dari Jalan ke Berasan dan mendirikan pondok pesantren Minhajut Tulab. Pada kolonial, Kiai Haji Abdul Manan terkenal sangat gigih melawan penjajah Jepang dan Belanda. Banyak kiai di Banyuwangi pada waktu itu ditangkap oleh penjajah. Akan tetapi berkat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kiai Haji Abdul Manan dapat lolos dari tiap jeratan penjajah. Nasib nahas memang banyak menimpa kiai-kiai besar pada masa penjajahan yang berhasil ditangkap oleh penjajah, seperti Kiai Haji Mansur Sidoresmo, Kiai Muhammad Ilyas, Kiai Haji Askandar, dan masih banyak lagi karena melawan Belanda. Lepas dari penjajahan Belanda,
dan Indonesia telah merdeka, ia tetap mengajar di pesantren. Tepat tahun 1945, beliau membangun sebuah gedung yang bisa menampung banyak jamaah untuk mengaji, yakni Gedung Jam'iyah Al-Islah atau populer dengan Jam'iyah Gedong. Saat itu di pondok pesantren Minhajut Tulab belum ada sistem pendidikan serupa dengan pendidikan sekolah-sekolah. Yang ada hanya sistem pengajian-pengajian ala pesantren seperti sorogan, bandungan, dan khitobah. Pasca Indonesia merdeka, muncul gerakan komunis di Indonesia atau biasa disebut dengan Gerakan Pemberontakan 30 September 1965 oleh Partai Komunis Indonesia. Pergerakan komunis yang membabi buta mengakibatkan banyak kiai dan santri menjadi korban PKI. Melihat tindakan seperti itu, Kiai Haji Abdul Manan bersama santri dan penduduk tidak tinggal diam. Kiai Haji Abdul Manan mengutus beberapa santri untuk mencari beberapa batang rotan, kayu, dan penjalin yang dijadikan azimat untuk melawan PKI. Rotan-rotan itu kemudian oleh Kiai Haji Abdul Manan didoakan, setelah didoakan kemudian dipergunakan oleh para santri dan masyarakat untuk melawan dan melumpuhkan orang-orang PKI yang masih sering berkeliaran di daerah Banyuwangi. Wallahu a'lam bishawab.